Ini yang susah dijelasin sama Mail, Bang Haji. Ayo kenal betul siapa Mail yang kalau ngomong suka ngejeblak kayak gitu. Tapi belakangannya baru kita pahami bahwa omongan Mail terbukti benar. Sebelumnya dia juga bilang sama Aye supaya Aye sabar ngadepi hidup ke depannya. Ternyata begini jadinya. Padahal barusan aja kita ketawa-ketawa ngebahas hubungan lebih lanjut kita sama orang Kemayoran. Jadi lu percaya kalau Azam dibunuh? Percaya Bang Haji. Jadi apa yang mesti kita perbuat ya, Nam? Kalau lu minta gua buat obrak abrik rumah Siprit yang jadi mata-mata kopen itu, terus lu minta gua buat habisin, beres. Gue sanggup biar kata di sana dijagain sama komedi. Kagak peduli gue daripada pakai senapan. Jangan Bang Haji. Kenapa ya? Bukannya kita sayang sama si Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Azi Fauzan Project. Nah, kali ini kita lagi ngeliput Lenong Sikumbang Tanabang ya. Dalam rangka memperingati nanti event Lebaran Tanabang. Di sini Lenong Sikumbang lagi latihan nih buat persiapan naik panggungnya nanti. Yang dimana dengan judul Lebaran di Rumah Kong Sabeni ya. Oke, untuk pertama-tama kita perkenalkan dulu ya. Di sini ada Abah boleh kenalin dulu nih pemain-pemain atau kru-krunya di sini. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jumal Ridwan. Di sini sebagai pemain dan ketua dari Lenong Sikumbang. Kemudian sebelah kiri saya Bang Epriyadi sebagai sutradara. Kemudian di belakang saya sebelah kiri Sultan. Kemudian di belakang saya lagi ada Bang Supri Brando namanya. Kemudian ada Rizky pemain juga. Kemudian Bang Udin sebagai kru. Kemudian ada Arul sebagai pemain juga. Dan banyak lagi teman-teman pemain yang mendukung cerita ini. Kurang lebih ada 30 orang lah kurang lebih. 30 orang. Iya. Kalau boleh tahu persiapannya gimana nih, Mbak? Kan Lebaran Tanabang nanti ini tanggal 4 ya. Iya. Kira-kira 2 minggu lagi ya. Persiapannya sampai sekarang nih gimana nih, Mbak? Ya alhamdulillah sih walaupun kita agak tersendat-sendat tapi tetap kita berjalan ya proses latihan. Sebenarnya prosesnya itu dari sebelum bulan puasa ya sampai puasa kita jalan terus walaupun lambat tetap kita bergerak walaupun apapun halangannya kita tetap semangat gitu teman-teman gitu loh. Itu aja sih persiapannya kira-kira sekarang kurang lebih 70% lah gitu loh. Kurang lebih 70% gitu. Terus kendalanya apa, Pak? Sampai saat ini nih yang teman-teman dari Lenong Sikumbang nih untuk latihan nih buat Lebaran Tanabang nanti. Ya kalau kendala emang banyak ya. Yang namanya itu buat kita semuanya di Sikumbang sih udah biasa ya ngadepin hal-hal yang kayak gini gitu loh. Apalagi kita eventnya kan proses latihannya itu di bulan Ramadan gitu loh ya. Kendalanya tuh banyak banget gitu loh. Tapi kita menyadari dan kita menyikapinya dengan bijaksana karena masing-masing pemain juga mempunyai kepentingan masing-masing. Kita maklumin semuanya, baik saya sebagai pemain dan ketua, begitupun Bang Epri sebagai sutradara dan teman-teman saling memaklumi lah. Yang penting kita tetap jalan gitu loh. Itu aja sih gitu. Itu semangat yang penting. Semangat, harus semangat. Pasti itu pasti. Ya, apalagi kita ngangkat cerita Kong Sabeni ini kan artinya dari makna dari cerita ini kan luar biasa gitu loh, memberikan suatu masukan yang begitu kuat gitu untuk masing-masing pemain lah gitu. Ke depannya gitu loh, mengenalkan gitu. Apalagi kan sekarang kan anak-anak muda sekarang nih yang anak-anak milenial ya. Iya kan nggak paham, nggak tahu siapa Kong Sabeni. Nah justru dengan ada event ini minimal tahulah gitu loh. Apalagi anak Tanabang. Iya, Pak. Terus kalau dari sisi cerita bisa nggak kasih bocoran sedikit gitu? Ini ceritanya alurnya kayak gimana nih, Pak? Nah kalau masalah itu mungkin namanya yang lebih kompeten nih Bang Epi ya sebagai sutradara dan penulis ceritanya. Silakan Bang Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai ceritanya mungkin saya nggak ungkap sekarang secara detail ya atau menyeluruh gitu. Soalnya supaya jadi penasaran aja buat
saudara-saudara kita yang mau nonton ya. Tapi paling enggak isinya itu perjuangan gitu, perjuangan tentang orang-orang Tenabang yang saat ini ada di lingkaran engkong kita pada saat engkong kita masih muda banget karena dia itu belum juga berkeluarga pada saat itu. Nah di dalam ceritanya ada pada saat Engkong Sabeni ngejatuhin calon mertuanya yang di Kemayoran ya, itu ada juga kejadian-kejadian di mana Engkong Sabeni juga seperti yang sering kita dengar juga gitu cerita-cerita ya, bahwa Engkong Sabeni dikerubutin beberapa orang ya dengan senjata golok yang akhirnya bisa direbut semua sampai dibuktiin bahwa gue bisa jatuhin dan gue rebut golok lo dan gue kumpulin tuh di keranjang gitu. Jadi seperti itu. Jadi emang kehebatan Kong Sabeni itu dia bisa ngejatuhin sesuai dengan dia mau gitu. Makanya kadang-kadang kalau berantem juga dia bilang, lo pilih deh, lo mau jatuh di mana gitu. Tapi bukan dengan rasa sombong gitu. Itu karena juga untuk ngebuktiin bahwa sebetulnya kalau orang yang bekerja keras ya untuk bisa main pukulan, pasti hasilnya juga lebih yakin gitu ya, lebih bisa dimanfaatkan. Nah, pada saat itu Engkong Sabeni memanfaatkannya untuk perjuangan. Karena apa? Karena di sekelilingnya memang orang sesepuh yang juga sebelumnya berjuang atau berpikir untuk berjuang gitu ya. Makanya bentuk permainannya itu dipersiapkan buat berjuang gitu. Nah, itu pesan dari gurunya gitu. Dan di situ Sabeni ngajar juga ada ceritanya dan ada kejadian-kejadian yang memotivasi Sabeni itu ya, Engkong Sabeni itu untuk terus berjuang, bersemangat gitu. Yang dilawan siapa? Ya tentunya penjajah gitu. Kira-kira gitu. Wah, ini kali ini untuk Bang Supri sebagai koordinator ya? Iya. Nah, koordinator nih Bang Supri. Bang Supri, kira-kira gimana nih kesiapannya buat Lebaran Tenabang nih? Persiapan buat Lebaran Tenabang tanggal 4 Juni 2022 ya, teman-teman antusias mendukung atas adanya Lebaran Tenabang ini, juga pada semangat semua walaupun dia masing-masing punya kesibukan tapi bisa meluangkan waktunya buat latihan gitu Bang. Saya juga koordinator di sini sebagai ikut pemain juga gitu. Ya mesti bisa bagi-bagi waktu lah begitu. Tapi ya double job. Ya cuma itu aja sih Bang yang bisa disampaikan buat saya tuh. Semoga semangat semua teman-teman buat acara Lebaran Tenabang di tanggal 4 bulan Juni 2022 itu aja. Nah, sekarang untuk Cing Jobet nih. Cing Jobet kan katanya ngikutin proses latihan ya. Iya. Proses latihan dari anak-anak ini. Komentarnya gimana Cing buat teman-teman kita nih? Kalau buat teman-teman kita nih, baik anak-anak kita semua semangatnya deh, kuat deh. Cuman ya karena dia punya urusannya yang juga nggak bisa tinggal, jadi malumin aja kalau kesendat-sendat dalam urusan latihan. Tapi insya Allah kita buat Lebaran Tenabang ini sampai sekian persen yang kita tunggu semampunya akan berhasil sampai mentas nanti dan acara Lebaran Tenabang. Kayaknya begitu aja. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir ya. Mungkin pesan dari Abah nih buat teman-teman kita, warga Tenabang yang masih di sini ataupun yang udah di luar ya. Gimana Mbak? Promosin Mbak.
Berarti mesti pulang kampung deh. Untuk apa namanya, sahabat-sahabat saya dan teman-teman semua yang ada di Tanah Abang maupun yang udah pindah rumah jauh dari Tanah Abang, kami mengharapin supaya teman-teman semuanya datang tanggal 4 karena di Tanah Abang itu diadakan Lebaran Tanah Abang di kecamatan, depan kecamatan nih, supaya datang menyaksikan. Supaya ini cerita Kongsa Beni nih yang nggak pernah kita bawain, baru kali inilah. Mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mohon kepada sahabat-sahabat saya yang orang Tanah Abang maupun yang udah tinggal di luar Tanah Abang, yuk kita rame-rame yuk datengin ke acara Lebaran Tanah Abang. Kita nonton, kita lihat di depan kecamatan, nanti kita buka panggung di situ macam-macam acara ya. Ada kuliner, tari, musik, macam-macam lah semuanya. Mudah-mudahan aja semua sahabat-sahabat kita bisa hadir ya, diluangkan waktunya. Khususnya untuk lenong kurang lebih jam 8 kita main lenong, insya Allah gitu loh. Ya. Jam 8 malam kita main. Acaranya sih sebenarnya dari pagi ya udah kita buka, ada acara ngeset kambing, itu legend juga di Tanah Abang gitu loh. Gitu aja untuk sohib-sohib semuanya. Yuk kita rame-rame datang ke Jalan Ki Haji Mas Mansur depan Kecamatan Tanah Abang. Kita saksikan. Oke? Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.